warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto, channelnya animasi pembelajaran. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi tematik untuk kelas 6 semester 1, tepatnya pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Nah, adik-adik, ini gambar apa kira-kira ya? Dan dari manakah gambar ini? Iya, tepat sekali adik-adik. Gambar ini adalah gambar patung. Makanya pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan patung, yakni SBDP. Adapun patung-patung ini adik-adik dibuat dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Inilah patung-patung Nusantara. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah adik-adik, ada yang kenal nggak kira-kira dengan patung ini? Di mana ya patung ini? Iya, tepat sekali adik-adik. Patung ini berada di daerah Magelang khususnya, yakni di Candi Borobudur. Nah, patung itu sendiri apa sih Kak? Iya, patung merupakan karya seni yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide seorang pencipta seni. Nah, adik-adik, fungsi patung itu ada beberapa macam adik-adik. Yang pertama, patung religi. Patung religi ini merupakan sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Selanjutnya, ada patung monumen. Patung monumen merupakan patung yang digunakan sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Selanjutnya ada patung arsitektur, yakni sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Selanjutnya ada patung dekorasi, yakni fungsinya adalah sebagai penghias bangunan atau taman. Ada patung seni, fungsinya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Yang terakhir, patung kerajinan, untuk dinikmati keindahannya serta dapat dijual belikan. Itulah tadi adik-adik fungsi-fungsi patung. Baik, kita memasuki materi berikutnya, yakni bahan dan alat pembuat patung. Nah, adik-adik, bahan pembuat patung itu sendiri ada dua macam, yakni bahan lunak dan bahan kasar atau keras. Bahan lunak itu bahannya terbuat dari sabun, plastisin, atau tanah liat. Nah, adik-adik pernah tidak melihat batu bata? Batu bata itu dari apa ya dibuatnya? Iya, tepat sekali. Batu bata dibuat dari tanah liat adik-adik. Dengan cara diolah dulu, ya, dicetak, baru dikeringkan. Setelah kering, baru dibakar. Maka jadilah batu bata. Nah, adik-adik, dalam membuat patung berbahan lunak itu memiliki beberapa teknik ya adik-adik. Teknik yang pertama yakni teknik ukir. Teknik ini dilakukan dengan cara mengukir bahan dasar lunak dengan menggunakan butsir. Sedangkan teknik cetak tekan itu pembuatan patungnya dengan cara dicetak kemudian ditekan. Ada teknik yang terakhir yakni teknik membentuk langsung, yakni teknik membuat patung dengan cara membentuk langsung di atas meja putar. Nah, ini merupakan alat-alat untuk membuat patung berbahan dasar lunak. Yang pertama itu ada butsir adik-adik ya. Kemudian ada cetakan. Yang terakhir ada meja putar. Itulah tadi adik-adik
bahan dan alat pembuat patung dari bahan lunak. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi berikutnya. Kalau tadi bahan dasarnya lunak, sekarang bahan dan alat pembuat patung berbahan keras. Teknik yang digunakan untuk membuat patung dari bahan yang keras ini, yakni dengan cara memahat adik-adik. Caranya yaitu menoreh, melubangi, mengurangi, serta mencungkil pada bahan keras tersebut. Bahan kerasnya apa saja, Kak? Bahan kerasnya yakni batu, kayu, dan marmer. Alat-alat yang dibutuhkan pun cukup sedikit, namun alatnya ini memiliki kekhususan. Di antaranya ada palu. Nah, palu yang ada pada gambar ini merupakan palu untuk memahat kayu, adik-adik. Tetapi untuk memahat batu ada lagi berbeda. Selain palu tersebut, ada juga pahat kayu dan pahat batu. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Yang terakhir ada amplas. Nah, amplas itu sendiri digunakan untuk merapikan bahan-bahan yang sudah dibuat. Saatnya kita membuat sendiri adonan plastisin. Ayo adik-adik, kita membuat adonan plastisin. Siapkan bahan-bahannya ya. Kak, bahan-bahannya apa saja sih, Kak? Oke, ini si teman kita akan menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat adonan plastisin. Yang pertama ada 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, serta pewarna makanan. Nah, itu tadi adik-adik bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan plastisin sendiri. Langkah-langkah dalam membuat adonan plastisin. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Jadi bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi diaduk, dicampur menjadi satu ya adik-adik. Selanjutnya, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tapi tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, bagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan tersebut hingga warna tercampur rata. Adonan pun siap digunakan. Nah, adik-adik, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Sampai jumpa lagi. Kakak ucapkan tetap semangat walau kita harus belajar di rumah saja. Semoga video-video yang kakak unggah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah belajar, karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kembali kakak mengingatkan buat adik-adik semuanya, silakan klik tombol like, tandanya kalian menyukai video pembelajaran dari kakak. Tombol subscribe bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya, serta tombol loncengnya. Nantikan terus video pembelajaran dari kakak. Apabila ada salah kata, kepada Allah kakak mohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.